juga harus ada bagaimana sikap pemerintah, sikap kabinet Jokowi hari ini, ya kan, yang peduli terhadap kondisi Palestina, ya kan. Jangan-jangan, ya kan, aksi kedubes ASI ini hanya bagian dari mainan juga. Pikiran saya beyond ya, bukan soal Islam atau bukan Islam. Karena di Palestina juga ada banyak penganut Kristen Maronit, Ortodoks, Katolik, dan Kristen Koptik. Ini lebih pada persoalan humanity, kemanusiaan itu kan universal dia. Nah, sikap diplomasi kita yang dalam istilah Om Hari tadi ambigu, di standar ganda istilahnya. Di depan layar kita membela Palestina, di belakang layar kita belanja alutsista. Ketemu lagi dengan kita Bung Randy Walang bercerita. Apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Karena kemanfaatan itu penting sebab kemanfaatan itu bermanfaat untuk bangsa, negara, dan agama. Jadi kalau kita hadir tidak bermanfaat, ya nggak usah lah. Apapun itu ceritanya, baik kecil maupun besar, apa yang kita lakukan harus bermanfaat, terutama bagi bangsa, negara, dan agama. Teman-teman, hari ini, besok, dan ini sudah hampir sebulan, Indonesia getol menyuarakan tentang bela Palestina. Tetapi dari narasi ke narasi hanya cuma membela, dan terakhir yang lucu adalah semangka yang dipasang di media sosial itu luar biasa gitu. Apakah ini belas semangka atau apa, atau hubungannya dengan Pilpres, atau kita nggak ngerti. Maka hari ini ada dua narasumber yang sudah tidak asing lagi. Kita mau baca cerita, kalau kata orang Maluku baca cerita, tapi kalau di umumnya itu kita cerita tentang mau menggali, mau tahu tentang bagaimana pikiran abang-abang dua orang ini tentang bagaimana sih mereka melihat politik yang ada di Timur Tengah dari zaman dulu hingga sekarang, dan apa hubungannya dengan Indonesia dan bagaimana. Tak kenal maka tadi sayang yang pakai topi hitam, Bang Irwan Suhanto, dan yang di samping saya ini baru podcast kemarin, Bang Hari. Ya. Jadi teman-teman Walang bercerita, mari kita mengupas tuntas atau mau tahu tentang pandangan kacamata, mata dan telinganya para senior ini melihat situasi dan situasi politik yang ada di Timur Tengah. Kita Bang Hari dulu yang diberikan. Bang, ini kan tidak usah tidak jelaskan. Tapi pertanyaannya kira-kira bagaimana abang melihat, mendengar, melihat, membaca sampai ini aksi bela Palestina di kedutaan Amerika yang nanti di minggu besok itu. Gimana? Ya. Terima kasih Bung Rey. Ketemu lagi dengan Walang Bercerita, ya kan. Ini sudah podcast kedua ya kan, kedua kali. Jadi izin dulu senior, ya kan, Bung Irwan. Jadi saya melihat ini juga sebagai negara mayoritas Muslim di Indonesia, kita juga turut simpatik terhadap situasi yang terjadi di Palestina hari ini, ya kan. Tapi kita juga perlu mengingatkan kepada publik, ya kan. Saya to the point aja ini Bung Rey, bahwa di era kepemimpinan Jokowi sendiri, ya kan, terutama di bawah Kementerian Pertahanan, ini juga sudah ada kerjasama dengan Israel, artinya pembelian alutsista, ya kan, ke beberapa negara pendukung Israel terutama. Nah, hari ini sangat ambigu sekali ketika seolah-olah pemerintah prihatin terhadap kondisi Palestina, ya kan. Tapi di satu sisi, ya kan, pemerintahan hari ini juga membangun kerjasama dengan Israel, kan. Nah, sebenarnya membangun kerjasama apa? Ya, bisa kita mungkin baca dan dicari beberapa media, ya kan. Sudah jelas ada komunikasi terbuka antara Kemhan, ya kan, di bawah pimpinan Mr. Prabowo, ya kan, dengan negara-negara yang mendukung, ya kan, Israel sampai hari ini. Nah, artinya sikap pemerintah juga harus jelas, dan juga ini yang mendukung dan simpatik terhadap Palestina juga jangan salah aksinya, ya kan. Langsung saja to the point bahwa
pemerintahan maupun Kemhan hari ini jelas-jelas ya kan tidak mempunyai sikap dan abu-abu kan gitu. Jelas-jelas membuka komunikasi kerjasama untuk peningkatan alutsista ya kan. Nah ini kan juga mencederai ya kan, mencederai umat Islam ya kan, terutama kita sebagai mayoritas Muslim Indonesia. Nah karena itu situasi politik Palestina hari ini ya kan, sikap terutama pemerintah harus jelas ya kan. Tidak perlu ada komunikasi bilateral atau pembukaan hubungan dengan negara-negara yang selama ini menjadi pemasok dan pendukung Israel. Oke, Kan gitu. kalau saya nyambung, kalau KONI pengamat itu, militer atau intelijen, KONI pernah juga di beberapa media kita baca itu memang sempat bilang bahwa mempertanyakan tadi kan abang bilang itu dari negara-negara pendukung Israel. Kalau KONI bilang begini, malah bocor bahwa ini ada kerjasama antara Kemenhan, pemerintah Republik Indonesia dengan Israel malah. Ya. Gitu. Ini kan bahaya juga kalau. Ya inilah sikap tegas ya kan, namanya Kementerian Pertahanan apalagi dipimpin oleh mantan sosok jenderal ya kan yang rekam jaya, tapi ternyata dalam kebijakan memimpin Kemhan hari ini ya kan, kepedulian dia terhadap simpatik dia terhadap Palestina ini kan hanya sekedar lip service kan gitu. Oke bang, lip service. Ya. Apa sih? Apa tadi bilang ini masalah aksi. Apa ruginya juga masyarakat kan aksi mereka solidaritas. Betul, aksi solidaritas terhadap Palestina tidak serta merta bisa juga misalkan dengan kedudukan besar AS, tapi juga harus ada bagaimana sikap pemerintah, sikap kabinet Jokowi hari ini ya kan, yang peduli terhadap kondisi Palestina ya kan. Jangan-jangan ya kan aksi ke kedubes AS ini hanya bagian dari mainan juga. Iya kan? Harusnya aksi kemana? Aksi Kemhan lah, ya nggak, ke istana ya kan, lebih jelas gitu loh. Jadi Jokowi dan Prabowo ini harus punya sikap terhadap Palestina gitu loh. Kalau kekuasaan mereka ternyata kekuasaan yang sifatnya hanya malis di mulut saja ya kan, tapi secara kebijakan ini ternyata mencederai ya kan umat Muslim ya kan, umat Islam yang simpatik terhadap kondisi Palestina ya kan, maka sikap tegas itu diperlukan. Artinya sikap tegas ini berarti kalau kita putus hubungan, jangan belanja alutsista buat apa ya kan? Termasuk negara-negara pendukung Israel. Iya, jangan-jangan belanja alutsista ini untuk kepentingan 2024, ya kan? Kalau salah satu paslon kan gitu, ya kan? Irwan, Bang ini kan cerita sempat juga pernah bertandang ke Timur Tengah, begitu, jalan-jalan ya, liburan, main-main, begitu, Bang. Gimana sih konflik di sana itu dalam sejarah yang hari ini kan kita ini gini, Bang. Mereka Palestina itu Islam, Indonesia negara yang penduduknya Islam terbesar. Tugas kita adalah harus membela. Malah lebih parah lagi, ada sebaran di medsos. Nanti teman-teman orang bercerita bisa cek bahwa ada salah satu paslon bilangnya begini, kita kalau menang akan membebaskan Palestina dari genggaman yang selama ini atau memerdekakan, bantu memerdekakan Palestina. Bagaimana cerita di Palestina, Bang? Iya, terima kasih. Ini kali pertama ya di Walang Bacarita. Walang Bacarita. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Siap, Bang. Jadi konflik Israel-Palestina ini kan konflik lama, gitu. Bahkan jauh sebelum berdirinya negara Israel, bahwa setelah Perang Dunia Kedua kemudian Inggris memfasilitasi para imigran Yahudi yang berdiaspora di Eropa terutama untuk kemudian kembali ke Yerusalem dan menginisiasi berdirinya negara Israel tahun 48. Nah, lepas dari persoalan itu, konteksnya pada Indonesia lebih kepada sebenarnya di mana sih sikap Indonesia secara diplomatik ya.
bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas kita menyatakan bahwa kita lebih cinta perdamaian ketimbang kemerdekaan ketimbang perdamaian. Buat sikap diplomasi kita sejak zaman Bung Karno sampai hari ini jelas soal Israel. Bahkan Bung Karno pernah menarik tim sepak bola Indonesia karena tidak sudi berada di satu lapangan yang sama dengan Israel karena dianggap Israel adalah agresor. Nah, konteksnya kekinian hari ini misalnya. Indonesia ini di atas layar kan mendukung kemerdekaan Palestina, begitu bunyinya ya. Kemudian Palestina mendirikan kedutaan besar di sini. Tetapi kalau kita lihat berita-berita, saya juga pernah melihat podcast Mbak Koni Rakundini dan Mardigu misalnya, yang secara terbuka menyatakan ada belanja alutsista yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan ke negara Israel, itu jelas menabrak semangat diplomasi Indonesia. Bahwa sikap kita jelas soal Israel, selama dia masih melakukan agresi terhadap Palestina, maka dia tidak kita akui sebagai negara. Makanya tidak punya hubungan diplomatik. Nah, tiba-tiba nggak punya hubungan diplomatik, tapi di bawah tanah belanja ini macam apa? Ini kan harus kita lihat. Nggak punya hubungan diplomatik, tapi belanja. Bayangkan aja waktu tim Israel mau ikut Piala Dunia usia berapa? Beberapa bulan yang lalu, para politisi yang menolak kedatangan Israel dengan argumentasi bahwa Israel bukanlah negara yang memiliki hak untuk diundang ke Indonesia karena kita punya semangat diplomasi yang lebih mencintai kemerdekaan. Kemudian kan dibully politisi-politisi pro yang menolak kedatangan Israel itu. Nah, hari ini Israel melakukan agresi besar-besaran pada Palestina di Gaza. Pemerintah kemudian mengeluarkan statement diplomatik, marah. Pertanyaan saya, marahnya ke siapa? Marah ke Israel. Bukankah selama ini kalau konteksnya hubungan dagang kan berarti menguntungkan Israel? Kalau benar belanja alutsista itu ke Israel, berarti Indonesia menguntungkan Israel. Ginilah, ini kayak hubungan perkawanan, Dinda. Jadi kalau kita membela seorang kawan yang dizalimi oleh orang lain, kan kita pantang berbisnis dengan orang yang menzalimi kawan kita. WhatsApp dia aja nggak bisa. Oh iya. Benar. Karena sikap kita harus jelas dalam perkawanan itu. Kalau kita memihak Palestina, kita jangan kerjasama dengan Israel. Gitu. Ini lebih, mungkin pikiran saya beyond ya, bukan soal Islam atau bukan Islam. Karena di Palestina juga ada banyak penganut Kristen Maronit, Ortodoks, Katolik, dan Kristen Koptik. Ini lebih pada persoalan humanity, kemanusiaan itu kan universal dia. Nah, sikap diplomasi kita yang dalam istilah Om Hari tadi ambigu, di standar ganda istilahnya. Di depan layar kita membela Palestina, di belakang layar kita belanja alutsista. Jadi benar kalau demonya jangan ke kedutaan Amerika, seharusnya demonya kepada kabinet, kementerian kabinet Jokowi yang melakukan kerjasama dengan Israel. Demonya suruh berhenti atau dia bertanggung jawab aja gitu. Dan ini kan jadi catatan, saya khawatir kalau menterinya jadi presiden, hubungan diplomatik dengan Israel dibuka gitu. Orang dia baru jadi menteri, dia udah belanja, gimana? Nanti jadi presiden, nanti buka hubungan diplomatik dengan Israel. Yang negara yang selama ini orang Indonesia, terutama warga Indonesia yang umat muslim selalu menolak itu kan. Iya, nah kan tinggal publik yang menilai gitu. Jadi ini kan ada seperti selubung yang menutupi. Kita digiring untuk demonstrasi anti Israel ke kedutaan Amerika atau kemana tempat lain gitu. Tanpa kita sadari ada bagian dari republik ini yang diam-diam bekerja sama dengan Israel. Negara yang kita anggap sebagai agresor, negara yang kita anggap sebagai pelanggar HAM karena melakukan serangan secara membabi buta ke Gaza. Itu kan faktanya. Gitu. Buat apa kita demo Amerika gitu kalau di dalam negara kita sendiri ada orang yang bekerja sama dengan Israel gitu. Ya kan begitulah kurang lebih. Kalau pertemanannya tadi itu Dinda kembali lagi berarti kalau Dinda berteman sama Bang Hari, ya kan? Terus sama Kanda ini Dinda memang nggak suka gitu kan? Nggak suka sama Kanda lalu
Di Bang Hari saya bilang Kanda ini begini, tapi Bang Hari udah marah ini karena kami berteman. Ya, tiba-tiba Kanda izin ketemu dulu Tata. Ini kan bahaya. Jadi ini masuk dalam pengkhianatan atau gimana Bang? Ada nggak syarat-syarat pengkhianatan termasuk di hari itu? Iya, pertama mengkhianati konstitusi kita sendiri. Ya. Bahwa konstitusi kita jelas bahwa kita tidak akan mengakui Israel selama dia masih melakukan agresi kepada Gaza, kepada Palestina, baik di Gaza maupun di tepi barat. Karena semangat soal kemerdekaan, kita cinta kemerdekaan itu. Lalu yang kedua, ada peraturan Menteri Luar Negeri yang menyatakan bahwa kita memang tidak memiliki hubungan diplomatik. Nah, saya agak bingung ya, apa sih sandaran hukumnya? Pihak Kemenhan kalau benar dia belanja itu, kok belanjanya ke Israel itu sandaran hukumnya apa? Kan nggak punya hubungan diplomatik juga gitu. Malah tadi dalam diskusi-diskusi kan saya malah kalau bisa malah Palestina tarik aja dubesnya dari Indonesia. Ini nggak benar juga kok. Kalian mengakui mau mendukung Palestina merdeka tapi belanjanya kepada musuh Palestina. Bang, benar nih. Coba ini kan ini ya kelasnya Menhan ya, menteri gitu. Presiden tahu nggak sih kalau begini dan aturan-aturan yang sudah jelas dari zaman Bung Karno gitu ya? Tahu nggak sih soal? Seharusnya koordinasi nggak sih? Seharusnya tahu dong. Misalnya jadi ketua komisariat di aktivis mahasiswa, misalnya jadi ketua komisariat, anggota pengurus komisariatnya ngapain aja kan ketua komisariatnya harus tahu, apalagi presiden. Iya. Jadi presidennya marah-marah tapi menterinya belanja itu nggak ketemu gitu. Nah, ketika misalnya kemarin presiden mengirimkan sumbangan kepada rakyat Palestina, ya dalam konteks kemanusiaan sah-sah aja gitu. Tetapi kan itu nggak membayar luka rakyat Palestina akibat kalau mereka tahu bahwa Indonesia melakukan hubungan dagang dengan Israel. Saya pikir sumbangan itu jadi nggak berarti apa-apa lagi buat rakyat Palestina. Ini bukan soal Islam nggak Islam ya, soal kemanusiaan. Dan sikap dan keberpihakan politik diplomatik kita dalam konteks agresi Israel ke Palestina. Bang, tadi kan Abang bilang bahwa jadi menteri aja sudah begini kan kira-kira begitu kerjasama, apalagi jadi presiden. Kira-kira kalau jadi presiden dan kerjasama itu kira-kira nanti mudaratnya ke bangsa ini bagaimana pandangan internasional? Ya jangan buka hubungan diplomatik sama Israel, belanja dengan dan berdagang dengan Israel secara kelembagaan negara itu aja udah mengkhianati cita-cita konstitusi kita kok. Ya. Gitu. Apalagi buka hubungan diplomatik. Gitu. Tapi kan indikator bahwa bisa jadi akan dibuka hubungan diplomatik kalau yang bersangkutan jadi presiden sangat besar kemungkinannya, mengingat baru jadi menteri aja dia udah belanja. Di saat yang sama kita nggak punya hubungan diplomatik. Di saat yang sama juga secara tegas Indonesia menyatakan hubungannya kepada Palestina merdeka. Gitu. Oke, Bang, lalu satu lagi. Abang dikasih tahu ke teman-teman Malam Bercerita, emang benar Bang peran Palestina sama Israel ini betul-betul perang atau politik kira-kira? Abang Ya, atau kepentingan politik lah. ya semua politik ya, bahwa kemudian ada argumentasi-argumentasi yang sifatnya berkaitan dengan keagamaan misalnya atau keyakinan Yahudi maupun Islam. Itu saya pikir ya itu bagian dari gimmick yang mereka lakukan. Tapi bahwa konflik Palestina Israel adalah konflik politik. Kenapa dia bilang konflik politik? Ya karena berdirinya negara Israel itulah pemicu konfliknya. Kan itu konflik politik. Karena tiba-tiba orang Yahudi diaspora pulang ke Yerusalem lalu mendirikan negara Israel di tengah masyarakat Palestina yang sudah berabad-abad tinggal di situ. Jadi sudah sangat politis. Bukan lagi konflik antara Yahudi dan Islam. Bukan itu lagi konteksnya sebenarnya. Oke. Bang, sambil ngerokok dulu. Di Walang ini bisa kita ngerokok. Ya, karena Walang Bercerita itu memang tempat santai, ngerokok, ngopi, sambil ngobrol. Bang Hari. Ya. Tadi Bang Hari sudah mancingin Bang Iwan bahwa di demo jangan di. Oh iya.
dan Dubes AS, ya kan? AS gitu. Abang lihat kalau demo ini kan gini, Israel nggak ada hubungan diplomatik, terus di Indonesia demonya ke Dubes Amerika. Emang Amerika. abang yakin nggak Amerika punya bisa intervensi Israel ini berarti ya? Yang terbalik itu adalah Israel bisa mengintervensi Amerika, kan? Gitu. Maksudnya coba Israel lah yang mengintervensi Amerika, gitu. Ya kan, bukan Amerika mengintervensi Israel, ya kan? Kan pernyataan Perdana Menteri jelaskan. Gitu. Bagaimana dia bersikukuh akan tetap mengkonsolidasi, kan perangan ini kan tetap dia pertahankan, kan gitu. Nah, memang indikasinya adalah perangan ini dalam kerangka ingin persoalan penjualan alutsista, kan akhirnya ingin menunjukkan ke dunia, akhirnya ujungnya belanja, kan kejadian gitu loh. Nanti kan Israel akan bilang, coba lihat senjata kami yang telah kalian belanjakan, ya kan, bagaimana membombardir Palestina, kan gitu. Nah, artinya pemerintahan Jokowi, ya kan, bersama Kementerian Kemenhan, ya, di bawah menteri kabinetnya hari ini dengan Prabowo, itu aja sudah menabrak konstitusi, kan gitu. Nah, ini kan sudah sangat jauh dari harapan, ya kan, dan jelas-jelas pernah ada peristiwa, ya, salah satu pejabat publik yang menjadi capres juga menolak soal kehadiran Israel, kan gitu. Karena itu konstitusi yang bicara, ya kan. Jangan pembicaraan konstitusi ini jadi jauh oleh para pejabat. Sebenarnya ini pemerintah atau penguasa yang bicara, kan gitu, ya. Karena makna pemerintahan dan kekuasaan ini beda, ya kan, penguasa ini beda. Nah, tentu kan jelas aturan di alinea keempat pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 45 soal bagaimana kita ikut menjaga ketertiban dunia, ya, perdamaian dan keadilan sosial. Dari nilai esensi keadilan sosial saja, ya kan, sudah nggak bersikap adil pemerintah hari ini, ya kan. Saya masih sebut pemerintah, ya kan. Tapi kalau sudah menjadi ketetapan, maka ini adalah penguasa hari ini, ya kan, sudah melakukan tindakan yang jauh dari harapan dan cita-cita dari konstitusi kita. Jadi apa yang dikatakan Bung Irwan tadi, bagaimana pergerakan Israel terhadap kondisi di Gaza, ya kan, yang gimana kita mau bicara kemanusiaan, ya kan, dengan membuka ruang kerjasama aja itu sudah tidak manusiawi, ya. Dengan belanja alutsista aja dengan uang, ini uang rakyat, APBN itu kan uang rakyat yang diambil dari pajak, ya kan, gitu. Berarti kan sama saja kita ikut menyetujui, ikut mengamini apa yang kebijakan yang diambil penguasa hari ini, kan gitu. Anggaran pendapatan belanja negara kita ini digunakan untuk beli persenjataan, ya kan, oleh negara-negara pendukung Israel, kan. Ini artinya kita sendiri kita, ya, saya mungkin Bung Irwan yang bayar pajak, Bung Re yang juga mungkin walau bercerita juga bayar pajak, kan gitu loh. Berarti ikut berkontribusi dong untuk ini, ya kan. bayar pajak juga. Bayar pajak, ya kan. Nah, iklan semua. Iklan, nah, otomatis itu. nah dari situ, ya kan, dari situ pendapatan belanja negara didapat, ya kan, tapi digunakan untuk membeli persenjataan yang jelas-jelas ini melukai simpati kita terhadap negara Palestina, kan gitu. Nah, tentu Jokowi dengan Prabowo ini juga harus punya sikap, kan gitu. Belum apa-apa, ya, artinya hari ini Prabowo kan sedang persiapan, kan gitu. Gimana mereka ketika dia nanti memimpin, ya kan, jadi sikapnya sudah jelas, ya kan, dia akan berdiri di mana. Maka pesan saya untuk, ya, acara demonstrasi besok tanggal 5 ini buat apa ke Dubes AS?
Ya kan, dikritisi aja kebijakan Kemhan dan pemerintahan Jokowi dong. Itu. Dan makanya Jokowi juga pernah pesan beli-beli hati-hati soal pembelian alutsista. Nah, ini Jokowi juga coba main aman kan gitu. Kenapa dia bilang main aman? Ya dia sudah tahu pastinya kebijakannya beli ke sana, ya kan gitu. Pasti nanti saling tuding. Ini akan saling tuding nanti antara Jokowi dengan Prabowo, ini akan saling tuding, saling menyalahkan, ya kan. Kita lihat saja perkembangan pasca besok aksi, ya kan, apa yang akan terjadi, ya kan gitu, ya kan. Nah, karena itu pesan saya yang perlu dikritisi sekali lagi adalah kebijakan pembelian alutsista yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini melalui Kemhan, ya kan, ini perlu dikaji ulang. Bahkan kalau perlu di stop, ya kan, itu Mure. Apa pesan kepada masyarakat Indonesia, Bang? Ya artinya bagi teman-teman yang peduli dan besok aksi, persiapan aksi untuk Palestina, ya kan, simpati terhadap warga Palestina, ya kan, alangkah baiknya, ya kan, demonstrasi itu juga jangan kedubes AS, ya kan. Dikritisi aja di Kemenhan, ya kan, atau di Istana Negara kan gitu. Biar sikap rakyat juga jelas. Oh iya, Agar sikap negara kalau nggak jelas, nggak jelas ya. jelas. Nah, nanti akan dipertegas oleh publik kan gitu, ya kan. Artinya di akhir masa jabatannya Jokowi ini ternyata Jokowi melakukan blunder sendiri. Dan blundernya bukan satu kali. Satu kali. Satu masalah. Satu tapi masalah. Banyak masalah. Ya kan gitu. Bang Irwan, jadi begini. Bina juga belajar ya bahwa ya sebagai seorang muslim kan kata Nabi itu. Karena kenapa ini yang harus Dinda sampaikan karena begini. Yang demo besok ini kan rata-rata bawa bendera agama, organisasi agama. Nabi Muhammad dalam catatan sejarah yang kita semua tahu dan teman-teman orang bercerita dan yang nonton juga tahu bahwa ya urus saja dulu kalau mau bantu orang bicara kesejahteraan, maka urus saja dulu yang tetanggamu atau berapa meter dari rumah saudara-saudara terdekat. Nah, di Indonesia ini terakhir Kanda 2022 kalau Dinda nggak salah itu teman-teman orang bercerita dan cek di Maluku dari provinsinya Dinda masuk dalam salah satu provinsi termiskin dan di Kabupaten Dinda itu ekstrim. Tapi itu bukan Maluku saja, ada beberapa provinsi di Indonesia gitu. Ini nggak ada yang peduli, nggak mengingatkan pemerintah. Yang kedua, ini kok harusnya kita peduli dulu, pemerintah terutama, bagaimana kenapa si miskin kalau ini habis ditetapkan sebagai kabupaten atau provinsi miskin, ya begitu-begitu aja. Nah, ini kira-kira masalah kemiskinan kita di Indonesia dan urusan demo-demo mendukung Gaza dan kebijakan pemerintah ini bagaimana? Iya, ini kan ada dalam dua wilayah yang berbeda ya, bahwa kemudian orang lebih tertarik soal aksi yang berkaitan dengan Palestina misalnya, itu kan menurut mereka ini kan aksi ini menjadi sangat seksi gitu. Dan kita juga nggak lihat organisasi-organisasi demonstrasi kemarin atau yang mau lakukan demonstrasi ini turun ketika ada peristiwa Rempang misalnya kemarin di Batam itu kan. Jadi bukan hal baru bahwa kemudian banyak orang lebih suka pada aksi-aksi yang sifatnya happening. Lagi happening Palestina ya happening Palestina gitu. Tapi lepas dari persoalan itu sah-sah saja melakukan demonstrasi. Bahwa kemudian itu menunjukkan sikap dan simpati dan solidaritas kita sebagai masyarakat bangsa kepada bangsa Palestina. Catatan saya lebih kepada persoalan kalau misalnya ada demonstrasi, sebaiknya pihak Kementerian Pertahanan maupun Istana tidak perlu menanggapinya berlebihan. Saya khawatir kalau kemudian ada teman-teman demonstran yang mau mendemo Kemhan berkaitan dengan belanja alutsista ini, kemudian ditangani dengan cara yang represif. Sebaiknya tidak. Jelaskan saja kepada publik. Saya malah berharap Presiden Jokowi atau Menteri Pertahanan Prabowo menjelaskan persoalan ini agar tidak kemudian berkembang menjadi isu yang liar, tidak ada bantahan sama sekali. Nanti tinggal diadu datanya sama pihak-pihak yang menyatakan bahwa ada belanja alutsista seperti
Mbak Koni Rakundini dan Mas Mardigu. Gitu. Jadi, itu karena kebetulan Menteri Pertahanannya kan lagi nyalon sebagai calon presiden. Saya khawatir nanti dalam debat presiden, calon presiden ketika ditanya oleh calon presiden yang lain soal kebijakan kita terhadap Palestina dan Israel, nggak bisa jawab Pak Prabowo-nya karena ini tidak dijelaskan sejak awal. Dan bukan nggak mungkin ini juga akan menjadi mainan dari tim pemenangan calon-calon presiden yang lain gitu, bahwa ini adalah bahaya kalau dianggap kalau Pak Prabowo yang jadi presiden. Nah sebelum itu berkembang lebih luas kan sebaiknya Pak Prabowo menyampaikan kenapa dan alasan apa Pak Prabowo kemudian melakukan belanja kalau benar ke Israel. Harus dijelaskan ini kepada publik. Jadi pejabat publik termasuk Menteri Pertahanan jangan alergi sama opini publik. Kalian pejabat publik, maka kalian tidak kedap suara gitu. Kalian tidak berada dalam ruang hampa, kalian dalam perhatian publik. Jadi bagian hari ini kalau kita diskusi malam ini soal itu pun itu bagian dari fungsi kita sebagai publik, sebagai orang-orang yang berada dalam wilayah publik untuk mengkritisi dan mengamati apa yang dilakukan oleh para pejabat publik. Jadi pejabat publik nggak mau dikoreksi oleh publik gitu. Kalian pejabat publik gitu. Kalau nggak mau dikoreksi oleh publik, ya jadi wira swasta aja gitu, jadi pedagang. Gitu. Kalau Anda udah masuk dalam wilayah jabatan publik, ya salah satu resiko terbesarnya adalah dikritisi dan diamati, dicerewetin oleh publik gitu. Itu Dinda. Dan sebenarnya kita diskusi sekarang juga di Walang Bacarita nih Bang, ini kan Bacarita ya, Bacarita di Walang Bacarita ini kan sebenarnya kalau mereka paham yang selalu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan itu, ya kan gini, kalau dia selalu bilang ke teman-teman kayak orang pacaran aja, saya sayang sama kamu maka kamu buat salah, maka saya kritik kamu, saya ingin kamu, sama kayak kita terhadap pemerintah. Jadi ini bentuk rasa cinta, kasih sayang kita terhadap bangsa dan negara ini karena kebijakannya salah. Bang, terakhir buat masyarakat Indonesia, pesan terakhir. Kritik terus pemerintah agar kemudian kita bertemu dengan formasi dan formulasi yang terbaik buat bangsa ini gitu. Ingatkan terus gitu. Bagian itu kan bagian dari tanggung jawab kita sebagai masyarakat bangsa ini. Bahwa mereka yang berkuasa tidak kemudian take it for granted, tidak bisa kita sentuh, tidak boleh kita kritisi gitu. Pesan tadi kan saya sampaikan, pesannya jangan berlebihan kalau ada orang yang mengkritisi Kementerian Pertahanan gitu. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang kemudian kalau versi kita berdua dulu, ini kerap dilakukan di era Orde Baru. Orang yang kritik ditakut-takutin, orang yang mau demo ditakut-takutin. Sebaiknya nggak usah lah kayak gitu. Karena itu kemudian justru menurunkan citra kekuasaan ini kalau misalnya itu dilakukan. Jelaskan aja pada publik, nanti biar publik yang kemudian menilai yang benar menterinya atau pengamatnya yang bilang belanja itu. Saya pikir itu. Baik, oke kawan-kawan Walang Bacarita, itu saja yang perlu disampaikan, tidak usah saya simpulkan karena sudah jelas. Nanti kalau memang dalam Bacarita atau suasana Bacarita ini sudah tadi dijelaskan bahwa ada pengamat juga Mbak Koni dan Pak Mardigu juga menjelaskan, dan kalau sekarang teman-teman searching di media online atau di YouTube itu banyak pernyataan. Ini hanya cuma kita mengingatkan, dan tadi jelas pesan Irwan dan pesan Hari. Bang, terima kasih sudah datang di Walang Bacarita. Siap. Oke, Bung Rey. Thank you. Terima kasih teman-teman Walang Bacarita. Sampai ketemu di video.